Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-34. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Dan untuk episode di 34 kali ini berawal saat Asep pulang dari rumah Bu Arini. Ia pun disuruh Bu Aryati untuk mampir ke rumahnya. Dan di telepon Asep ingin membawa Bu Aryati ke hotelnya. Dan Bu Aryati disuruh untuk dandan secantik mungkin. Dan setelah hubungan seluler ditutup, Asep tersenyum sendiri di belakang setir mobilnya. Suatu kemenangan baru sudah akan ia renggut kembali. Kemenangan yang tidak membutuhkan perjuangan berat. Cukup dengan komunikasi yang baik saja senjatanya. Di depan SPBU, Asep membelokkan sedan hitamnya untuk mengisi pertamax yang sudah di bawah garis 25%. Di SPBU itu pula Asep bergegas masuk ke toilet karena sudah kebelet buang air yang ia tahan sejak tadi. Lalu ia jalankan kembali mobilnya di jalan raya. Di tengah kegelapan malam yang dinginnya terasa menusuk. Sebelum tiba di depan rumah Bu Aryati, ia nyalakan siklem sebelah kanan. Kemudian mobilnya menyeberang ke kanan sampai mepet ke bahu jalan dan berhenti di depan rumah Bu Aryati. Ternyata Bu Aryati sudah berdiri di depan rumahnya, mengenakan gaun sepan hitam sambil menjinjing tas kecil, dan bergegas. Asep menghampirinya. Kemudian Bu Aryati melangkah ke depan mobil Asep, lalu berjalan ke pintu depan sebelah kiri yang sudah dibuka oleh Asep dari belakang setirnya. Setelah itu Bu Aryati masuk dan duduk di sebelah kiri Asep. Lalu dengan kecepatan sedang mobilnya melaju di jalan raya menuju kota Asep. Beberapa saat kemudian mobilnya belok ke kanan, langsung menuju tempat parkir hotel Asep. Ia turun dan bergegas menuju pintu depan kiri, membukakan pintu di samping Bu Aryati. Meski hari sudah malam,
Dari tempat parkirnya, ia bisa melihat kesibukan buruh bangunan yang sedang menggarap bangunan hotel barunya.
Akhirnya di dalam ruangan pribadi Asep tersebut, akhirnya ia pun mendapat sesuatu dari Bu Aryati. Dan setelah selesai mereka pun membersihkan diri. Kemudian Asep memesan makanan di dapur lewat telepon. Dan setelah menelpon bagian dapur, ia menghampiri Bu Aryati yang sedang duduk di sofa. Lalu Asep pun duduk di samping kanannya. Lalu Asep berbisik di telinga wanita 32 tahunan itu. Kalau sudah selesai makan, ingin lanjut kembali. Tiba-tiba Asep teringat Bu Arini. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan kepada Bu Aryati. Kemudian Asep pun bertanya, apakah Bu Arini itu sudah punya pacar? Dan Bu Aryati menjawab sudah, dan pacarnya sesama guru. Dan mungkin 3 bulan lagi mereka bakal menikah. Asep pun berpikir, pantesan Bu Arini bersikeras tidak bisa menjalin hubungan serius dan sah bersamanya. Alasannya karena malu kalau menikah dengan bekas muridnya. Padahal Asep juga tidak berniat menikah secara sah dengannya. Ternyata karena dia sudah punya calon suami. Lalu ia menawarkan adiknya atau kakaknya untuk berhubungan secara serius dengan Asep. Dan kini Asep sudah mendapatkan kakaknya. Sementara adiknya masih dipikirkan kelanjutannya. Karena kalau hubungan serius menuju ke pelaminan, Asep sudah banyak calonnya. Bahkan jumlah calon istrinya sudah melewati batas yang telah ditentukan oleh agamanya. Ada Huying, ada Anggraini, ada Tina dan Tini, ada Dea, dan ada Gaby Gabriela. Dan Asep hanya bisa memilih 4 orang di antara mereka semua. Berarti ada 2 yang harus ia reject atau hanya dinikahi secara siri. Tak lama kemudian makanan dan minuman pesanannya datang. Semuanya dihidangkan di atas meja makan. Setelah pelayan berlalu, Asep dan Bu Aryati menyantap makanan yang sudah dihidangkan. Namun hati Asep sedang bicara bahwa sejujurnya Bu Aryati itu punya nilai plus di hatinya, sehingga ia pun punya keinginan untuk meletakkan wanita super cantik itu sebagai panahnya. Karena Asep sudah bisa membayangkan bahwa Bu Aryati bisa dijadikan obat manakala dirinya sedang dilanda kejenuhan. Dan ketika Asep sedang menyantap makan malamnya itu, diam-diam Asepnya mulai bereaksi. Hal itu adalah bukti bahwa Bu Aryati punya nilai plus di hatinya. Lalu Asep teringat pada 2 rumah kembar yang sudah dibeli seminggu yang lalu dari orang-orang yang dipindah tugaskan ke negara lain.
Esok paginya Asep terbangun agak kesiangan. Sudah jam 9 lebih 15 pagi baru turun dari bed. Sementara Bu Aryati sudah mandi dan sedang duduk di sofa yang berhadapan dengan televisi. Asep pun masuk ke dalam kamar mandi dan mandi sebersih mungkin. Dan setelah selesai mandi, ia duduk di samping kanan Bu Aryati. Lalu Bu Aryati pun berkata bahwasanya ia sudah jatuh cinta pada Asep dan ia takkan minta dinikahi karena ia yakin Asep sudah punya calon istri. Tapi ia mohon jangan pernah meninggalkan dirinya. Kemudian Asep pun mengajak Bu Aryati karena ia akan menyuguhkan sesuatu kepadanya. Kemudian Bu Aryati pun pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian. Kemudian Asep bergegas menuju ruang kerja karena HP-nya berdering dan ternyata itu panggilan dari Mami. Dia mengasih tahu hari Rabu Asep harus menemui wanita bernama Francisca. Katanya dia itu putri seorang pengusaha yang sangat tajir. Jadi Asep harus memperlakukannya sebaik mungkin. Setelah hubungan seluler ditutup, Asep menerima WA dari Mami berisi alamat lengkap villa yang harus dituju hari Rabu lusa. Kemudian Asep memasukkan HP-nya ke dalam saku celana jin. Kemudian menghampiri Bu Aryati di kamar pribadi. Setelah semuanya siap, Asep membuka pintu menuju keluar. Bukan pintu menuju ruang kerja, karena di dekat pintu keluar itu mobilnya diparkir. Setelah Bu Aryati masuk ke dalam mobil, Asep menghidupkan mesin mobilnya sambil berkata bahwasanya mesinnya harus dipanaskan sekitar 5 menitan. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya dan terima kasih.